Bismillahirrahmanirrahim. Di babak keempat, ya. Babak yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah babak berlakunya hadis lubang biawak. Nabi bersabda, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al yahuda wan nasara, qala faman. Kata Nabi kita SAW, sungguh kalian umat Islam kelak nanti akan mengikuti kebiasaan, cara hidup, way of life bangsa-bangsa sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti itu masuk lubang biawak sekalipun, kalian akan terus mengikuti mereka. Para sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, apa yang kau maksud itu kaum Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi cuma satu kata, faman, yang artinya who else, siapa lagi kalau bukan mereka. Para sahabat mendengarkan hadis ini dibacakan Nabi tercengang. Tercengang bukan karena meragukan Nabi, mereka yakin Nabi tidak pernah bohong. Cuman mereka tercengang karena tidak bisa membayangkan, kok bisa ya umat Islam, umat ahli Quran suatu ketika ngekor sama umat ahli Taurat, ahli Injil. Ini bagaimana ceritanya? Apa yang terjadi masa itu? Para sahabat bingung, ya. Kan para sahabat tahu seorang Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah kedapatan oleh Nabi sedang baca beberapa lembar kertas. Ditanya sama Nabi, ya Umar, kamu baca apa itu? Kata Umar, aku sedang baca beberapa lembaran dari kitabullah Taurat. Tiba-tiba wajah Nabi berubah jadi merah, pertanda menahan marah. Lalu Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, seandainya Musa alaihissalam sekarang hadir di tengah-tengah kita, niscaya dia menjadi pengikutku. Hai Umar, tidak cukup bagi engkau Al-Quran, tinggalkan Taurat itu. Bayangkan, para sahabat tahu hadis itu, tiba-tiba Nabi bilang, suatu ketika umat ini bakal ngekor sama Yahudi dan Nasrani. Gimana ceritanya? Ya dulu para sahabat boleh tercengang, ya. Nah kita yang hidup sekarang ini, kalau kita mau menggunakan kacamata tauhid, kacamata iman, melihat situasi kondisi dunia, bukan saja kita paham hadis ini, kita yang mengalami sekarang, kita mengalami ini. Jadi begitu kita meninggalkan babak ketiga, ya, runtuhnya rumah besar kita, lalu kita hidup di dalam perserikatan bedeng-bedeng ini, kita merasakan yang mimpin dunia bukan lagi umat Islam. Allah cabut hak kepemimpinan dunia dari tangan Islam dan kaum muslimin yang sudah berlangsung ribuan tahun, untuk kemudian Allah serahkan tongkat kepemimpinan dunia ke pihak lain. Ke siapa? Ke Barat, ke Eropa, Amerika, yang tidak lain adalah the Judeo-Christian Society, masyarakat Yahudi Nasrani. Karenanya hari ini mencari seorang mengaku muslim ke barat-baratan, ke Yahudi-Yahudian, ke Nasrani-Nasranian, sulit apa gampang? Gampang. Dan sekali lagi saya ingatkan, saking gampangnya hati-hati. Jangan-jangan saat kita sedang sisiran di depan cermin, dia pun termasuk yang sudah menjadi pengikut Barat, Yahudi Nasrani, ya. Karena hebatnya penetrasi peradaban sekularistik materialistik dari masyarakat Yahudi Nasrani. Jadi saudaraku rahimakumullah, kenapa Allah biarkan itu terjadi? Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kita ini kan umat Islam. Umat Islam kan dicintai Allah. Kenapa Allah biarkan kita kalah? Kenapa Allah biarkan orang kafir yang menang? Jawabannya karena Allah sudah beritahu itu bisa terjadi. Di mana Allah kasih tahu? Di sini. Surat Ali Imran 140. Ini sunnatullah, hukum Allah yang disebut dengan sunnatut tadawud, sunnah pergiliran. Allah berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Demikianlah hari demi hari, masa kejayaan dan keruntuhan suatu umat kami pergilirkan di antara manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran. Jadi saudaraku rahimakumullah, ini dunia, ini bukan akhirat. Dunia dengan akhirat itu berbeda, Pak. Akhirat itu tempatnya orang senang, senang terus. Mudah-mudahan kita demikian.
Dan orang yang sengsara, sengsara terus. Wa na'udzubillah min dzalik. Tapi di dunia ini Pak, senang sengsara itu silih berganti Pak. Silih berganti. Jangankan umat yang besar, pribadi kita masing-masing saja mengalami pergiliran. Kadang kita sehat, kadang kita sakit. Kadang kita lapang, kadang kita sempit. Kadang kita senang, kadang kita susah. Kadang kita beruntung, kadang kita rugi. Kadang kita menang, kadang kita kalah. Itulah dunia Pak. Jadi jangan mentang-mentang kita mengaku beriman, lalu kita mendikte Allah, menuntut Allah, memberikan kita kemenangan terus-menerus. Enggak begitu jalannya dunia. Itu bukan karakternya dunia. Dan qadarullah, kita yang hidup di babak keempat ini harus mengakui bahwa babak keempat adalah babak di mana umat Islam babak belur, ya. That is reality. Itu realitas. Jadi istilahnya, we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Kita sedang menjalani babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Inilah babak di mana Allah Ta'ala menguji umat Islam dengan kekalahan secara duniawi, sedangkan kaum kafir diizinkan memimpin dunia. Ingat Pak, diizinkan Allah memimpin dunia. Tolong bedakan selalu antara izin Allah dengan ridha Allah, ya. Semua yang terjadi di dunia ini tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah. Tetapi tidak semua yang Allah izinkan terjadi di dunia ini otomatis diridhai Allah. Paham? Ya. Sepasang mahasiswa-mahasiswi, muda-mudi pergi ke kos-kosan, masuk kos-kosan, digoda oleh setan, mereka berbuat seolah suami istri, ya, bercampur, berzina. Kira-kira mereka bisa tidak berzina tanpa izin Allah? Bisa tidak? Bisa tidak mereka berzina tanpa izin Allah? Bisa tidak? Tidak mungkin. Mereka bisa berzina karena diizinkan oleh Allah. Tapi pertanyaannya, Allah ridha dengan perbuatan zina itu? Tidak ridha. Nah begitu juga dengan kita sekarang ini Pak. Allah izinkan al-Yahud wan Nasara memimpin dunia secara global hari ini. Allah izinkan. Allah ridha tidak dengan itu? Allah tidak ridha. Dan karena Allah tidak ridha, kita pun tidak boleh ridha, ya. Cuman kita terima ini sebagai kenyataan. Paham Pak? Sebagai kenyataan takdir kita terima. Tapi kita gak ridha karena Allah gak ridha. Makanya Nabi ajarkan kita prinsip. Apa itu prinsipnya? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Siapa di antara kalian lihat kemungkaran, ubah dengan tangannya. Tapi fa illam yastati, kalau dia nggak sanggup, maka dengan apa? Dengan lisannya. Dengan lisannya itu maksudnya apa? Ya apa yang ada realitas ini kita jelaskan kepada umat ini. Ini realitas mungkar, kita sebutkan ini mungkar. Yang hak kita sebutkan hak, begitu. Tapi kalau nggak sanggup juga dengan lisan, dengan apa? Dengan hati. Apa maksudnya dengan hati? Hah? Ingkari, ya. Dan ingat kata Nabi, wadzalika adhaful iman. Mengingkari di dalam hati itu selemah-lemahnya iman. Bahkan di hadis yang lain Nabi bilang apa? Barang siapa yang mengingkari dalam hati saja nggak ada, berarti nggak ada iman walaupun seberat biji sawi, ya. Jadi artinya apa? Ya artinya oke lah, Anda nggak bisa ceramah, nggak bisa orasi, nggak bisa jelaskan dengan lisan, punya tenaga nggak, punya kekuatan nggak untuk tangan, nggak bisa. Ya dalam hati bahwa ya ingkari gitu. Ingkari, jangan ridho, nggak boleh ridho kita, ya, karena Allah nggak ridho, begitu. Kan kita bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar karena apa? Karena hati kita itu jelas keberpihakannya. Kalau hati kita nih berpihak pada realita, bukan berpihak pada yang benar, ya kan? Ya realitanya batil, kita jadi berpihak pada batil. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, jadi saudaraku rahimakumullah, inilah babak yang paling kelam dalam sejarah umat Islam. Di satu sisi Allah sedang membuat kita terpuruk ke bawah, ya. Jadi ini ada garis merah ini Pak, mengikuti perjalanan sejarah umat akhir zaman ini. Ini saya sebutnya garis kejayaan Pak. Kalau umat Islam realitanya berada di atas garis kejayaan ini, berarti mereka sedang berjaya. Di babak 1 kita berjaya, di babak 2 kita berjaya, di babak ketiga kita berjaya. Tapi makin lama makin turun kualitasnya Pak. Begitu masuk babak keempat kita langsung terpuruk.
kita tidak berjaya lagi. Bahkan yang naik ke atas adalah al-Yahud wan Nasara, al-Kufar, mereka yang memimpin dunia sekarang. Ini sunnatullah, ini hukum Allah yang berlaku dalam perjalanan umat manusia, ya. Nah, kemudian yang harus kita hindari ketika berada di babak keempat ini apa? Ada dua prinsip yang harus kita pegang di babak keempat ini. Prinsip yang pertama, tidak merasa hina dan tidak bersedih hati atau tidak bermental inferior, bermental babak belur, itu enggak boleh. Kita sedang babak belur, tapi mental kita nggak boleh babak belur, Pak. Apa sih Ustadz maksudnya mental babak belur? Mental babak belur itu artinya begini, saking tidak tahannya merasakan kekalahan berkepanjangan, akhirnya ngotot pingin cepat-cepat menang. Dan akhirnya karena nggak kunjung melihat cara untuk meraih kemenangan itu, akhirnya menggunakan kaidah orang kafir. Apa itu kaidah orang kafir? If you can't beat them, you join them. Kalau nggak bisa mengalahkan mereka, yuk kita gabung aja sama mereka. Nah, gitu. Ini namanya mentalitas babak belur, ya. Maka muncullah muslim-muslim yang terus sibuk mempelajari barat kafir. Apa sih sebab rahasia kemenangan mereka, kejayaan mereka? Oh, ternyata di bidang ideologi mereka itu berjaya karena mereka memisahkan urusan agama dengan urusan kehidupan sehari-hari, termasuk urusan kehidupan bermasyarakat, bernegara. Oh, berarti kita pun kalau mau maju, kita harus pisahkan agama dengan kehidupan sehari-hari, kehidupan bermasyarakat, bernegara. Sekularisme, ideologi sekularisme diterima. Terus dia pelajari di bidang politik. Apa sih yang menyebabkan barat ini maju? Oh, dibilang politik mereka maju karena apa? Karena mereka menegakkan berprinsip kedaulatan di tangan selain Allah. Oh, berarti memang kita kalau mau maju politik kita harus menyingkirkan Allah sebagai yang berdaulat. Cukup Allah itu berdaulat di masjid aja, di musola aja. Di luar itu jangan. Manusia yang berdaulat. Mereka pelajari lagi bidang ekonomi. Apa yang bikin maju nih ya barat kafir? Oh, barat kafir maju karena pakai riba. Oh iya, toh riba dengan jual beli beda tipis, ya nggak apa-apa lah, gitu, ya kan? Ada nggak muslim model begitu hari ini, Pak? Banyak. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini yang akan membuat kita terus-menerus terpuruk, ya. Sebelum akhirnya kita benar-benar menyatakan barok, berlepas diri dari apa-apa yang datang dari al-Yahud wan Nasara, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Allah sebutkan dalam satu ayat yang lokasinya persis satu ayat sebelum ayat ini, ya. 140 Ali Imran diletakkan satu ayat sebelumnya, 139 Ali Imran. Bunyinya apa? Wala tahinu wala tahzanu wa antum la'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa hina, janganlah kalian bersedih hati, padahal kalian ini orang-orang tertinggi derajatnya di sisi Allah, dengan syarat in kuntum mu'minin, kalau kalian beriman, benar-benar beriman. Ya, jadi kita sedang di babak di mana kita babak belur, tapi mental kita tidak boleh babak belur, ya. No compromise dengan kebatilan, dengan kemungkaran, ya. Kita harus tetap punya prinsip raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Itu prinsip kita. Harga mati. Nah, yang kedua, prinsip hidup di babak keempat adalah menyadari bahwa nanti akan ada babak kelima. Jadi babak keempat ini belum berakhir perjalanan sejarah umat Islam. Nabi mengatakan babak keempat ini nasibnya sama kayak babak ketiga, kedua dan pertama, berlangsung selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian ketika Allah berkehendak, babak keempat ini pun bakal berlalu, untuk kemudian datanglah babak kelima sekaligus babak terakhir. Kata Nabi, babak kelima itu adalah babak khilafatun ala minhaj an-nubuwah, babak kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian dalam kepemimpinannya. Tsumma sakata, lalu Nabi diam. Para ahli hadis mengatakan tsumma sakata itu isyarat sampai disitulah ujung perjalanan umur umat Islam. Jadi ujung terakhir perjalanan kita husnul khatimah apa su'ul khatimah, Pak? Husnul khatimah, ya. Nah, cuman masalahnya adalah kita tidak boleh bermimpi
meninggalkan babak keempat memasuki babak kelima seperti seorang yang sedang berjalan santai di taman bunga. Itu yang tidak boleh. Atau kita bermimpi kita bisa pindah ke babak kelima dengan penuh kejayaan nanti, meninggalkan babak keempat penuh kezaliman sekarang ini, ya, sambil nyanyi-nyanyi main gitar. Tidak mungkin. Mau tidak mau kita harus mengerahkan energi keringat kita, air mata kita, bahkan darah kita. Kata orang barat, blood, sweat, and tears harus dilibatkan. Kenapa mengerikan begitu, Ustaz? Karena begitulah jalan yang ditunjukkan oleh para pendahulu kita. Nabi dan para sahabat dalam menegakkan agama Allah Ta'ala ini, mereka sampai berkeringat, sampai menangis di malam hari, ya, memohon kepada Allah Ta'ala, sampai darah mereka bersimbah, ya. Nggak kurang-kurang Nabi kita SAW di perang Uhud giginya rontok, darahnya bersimbah, ya. Lalu apa hebatnya kita sehingga kita nggak perlu pakai jalan itu? Ada jalan lain yang jauh lebih praktis untuk menegakkan kejayaan Islam, jalan yang dilakukan sekali 5 tahun, gitu, mengeluarkan biaya besar-besaran, sambil kirim-kiriman WhatsApp, sambil mengatakan kayaknya cocoknya yang ini nih, kayaknya cocoknya yang itu nih, ya kan? Saudaraku rahimakumullah, itu permainan. Permainan yang dibuat lagi-lagi oleh siapa? Al-Yahud wan Nasara. Gitu. Makanya saya katakan, kalau kita sudah sadar kita ini berada di bawah garis merah sekarang ini kan di bawah garis merah kita nih sekarang ini. Ada ndak babak lain di mana kita umat Islam sempat di bawah garis merah? Ada ndak? Coba lihat. Ada ndak? Hah? Ada di mana? Hah? Di babak pertama side A. Kan babak pertama ada 2 side kan tadi saya sudah jelaskan. Ada side A, side B. Side A sebelum hijrah ke Madinah masih di Mekah. Side B setelah hijrah ke Madinah meninggalkan Mekah. Nah, waktu kita masih di Mekah, para sahabat dipimpin Nabi itu ada di bawah garis merah, tidak berjaya. Para sahabat itu minoritas, tertindas, terbatas ruang geraknya, sehingga setiap hari mereka mengalami kriminalisasi, marginalisasi, ya, penzaliman, persis kayak yang kita alami sekarang, Pak, umat Islam. Yang membedakan apa? Skalanya. Dulu skalanya skala Mekah, paling jauh skala semenanjung Arab. Hari ini skalanya skala apa, Pak? Skala dunia, ya. Sekali kita dengar penzaliman di Palestina, tiba-tiba kita dengar penzaliman di Bosnia. Tiba-tiba kita mendengar penzaliman di Chechnya. Tiba-tiba kita mendengar penzaliman di Rohingya, di Uyghur China. Tiba-tiba di Indonesia, ya kan? Penzaliman berjalan. Mirip kayak di Mekah, Pak. Nah, adakah Nabi dan para sahabat waktu di Mekah mengusulkan, memikirkan kemungkinan menggantikan penguasa kota Mekah? Ada enggak? Ada enggak? Jangankan berpikir begitu, Pak, udah ditawarkan. Karena para sahabat itu sadar tugas pokoknya apa? Beribadah kepada Allah Ta'ala, berdakwah, mengajak orang lain. Setelah kita beriman, ajak yang musyrik ini pindah ke tauhid lagi. Dan itu terjadi. Sehingga orang-orang musyrikin Quraisy ini, sekalipun Nabi dan para sahabat setiap hari dipersekusi, setiap hari dikriminalisasi, dimarginalisasi, ada saja orang musyrik yang akhirnya taubat, menjadi ahli tauhid. Nambah pengikut Muhammad SAW. Akhirnya penguasa Quraisy nggak tahan. Mereka panggil Muhammad, mereka ajak negosiasi. Ya Muhammad, apa sih yang bisa bikin engkau berhenti berdakwah? Engkau dan pengikutmu. Apa engkau ingin jadi penguasa di kota Mekah ini? Kami berikan tempat tertinggi sebagai penguasa di kota Mekah ini. Asal kau berhenti, ya, menegakkan Quran dan Sunnah, ya, dakwah. Nabi terima enggak tawaran itu? Kenapa Nabi enggak terima? Kan keren, berkuasa, men. Gitu. Mengubah semuanya menjadi baik dan benar. Kenapa Nabi enggak terima? Karena ada syaratnya, dan syarat itu enggak mungkin. Syaratnya harus meninggalkan dakwah, meninggalkan Quran Sunnah, meninggalkan Islam. Hari ini syarat itu nggak usah diberikan lagi, karena dengan sukarela siapapun yang jadi penguasa meninggalkan Quran dan Sunnah, gitu. Jadi nggak perlu dibujuk-bujuk lagi, nggak perlu berlomba, Pak, merebut, gitu. Ngerti, Pak? Makanya saya katakan there are 2 kinds of leadership in Islam. Ada 2 jenis kepemimpinan dalam Islam, Pak. Ada software leadership, ada hardware leadership. Software leadership itu apa? Apa software leadership kita? Mentaati Allah dan Rasulnya.
Atau dalam bahasa konkretnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Itu software leadership, Pak. Hardware leadership itu apa? Sosoknya, siapa yang jadi pemimpinnya. Nah, perlu Anda ketahui, di dalam ajaran kita ini, software leadership itu statusnya harga mati. Sedangkan hardware leadership statusnya boleh ditawar, tapi ada harga minimalnya. Apa harga minimalnya? Dia harus seorang muslim. Gitu. Buktinya apa? Buktinya ada hadisnya. Nabi sampai mengatakan, sekalipun yang memimpin kalian seorang budak, kulitnya hitam legam, rambutnya keriting kayak kismis, yaqudukum bi kitabillah, dia mimpin dengan kitab Allah, isma'u wati'u, dengar dan taatlah pada dia. Jadi mentaatinya, mendengarkannya karena dia budak atau karena dia mimpin dengan Quran dan Sunnah? Karena dia mimpin dengan Al-Quran. Itu sebab kita harus taat pada dia. Tapi sekarang, ya kan, sekalipun hafal 30 juz, ya kan, dia tidak boleh mimpin dengan Quran dan Sunnah. Lalu apa hak dia ditaati? Apa hak dia ditaati? Paham, Pak? Ini harus duduk, Pak, dalam pemahaman kita sebagai seorang muslim, sehingga kita tidak terkecohkan oleh permainan-permainan musuh-musuh Allah Ta'ala, ya. Silahkan dicatat, nanti dipelajari surat An-Nisa ayat 59. Ini ayat kepemimpinan yang sangat mendasar. An-Nisa 59. Coba saya perlihatkan ini slide-nya ya, supaya jangan dikira saya ngada-ngada nih. Gitu. An-Nisa 59. Perhatikan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri diantara kalian. Ulil amri itu artinya golongan yang diberi wewenang mengurus urusan masyarakat luas, berarti pemimpin, ya. Syekh Ali As-Sabuni hafizahullah, seorang ulama dari Suriah yang sudah tidak mau lagi tinggal di Suriah karena dia menganggap pemimpinnya taghut, ya. Dia dalam kitab tafsirnya Al-Asasut Tafasir mengatakan, dia mengajukan pertanyaan, kenapa di depan Allah ada taatilah, ati'u, di depan Rasul ada taatilah, ati'u, tetapi di depan ulil amri minkum enggak ada taatilah, enggak ada atiu, ya kan? Kan bunyi ayatnya bukan ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa atiu ulil amri minkum, enggak ada kan? Bunyinya jelas hanya di depan Allah dan di depan Rasul lah, atiu, taatilah. Kata beliau, karena mentaati Allah dan Rasulnya sifatnya harga mati, mutlak, enggak boleh ditawar-tawar. Tapi yang namanya mentaati ulil amri minkum bersyarat. Nah, syaratnya apa? Syarat pertamanya minkum, dari kalangan kalian, berarti harus muslim kan? Tapi syarat keduanya apa? Lanjutan ayat ini, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang suatu perkara, kembalikanlah perkara itu kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan kepada Rasul, yaitu sunnahnya. Artinya si ulil amri minkum tadi dalam menyelesaikan semua permasalahan tidak mau tengok kepada apapun kecuali menengok kepada Al-Quran dan sunnah sebagai rujukan satu-satunya. Bukan salah satu rujukan, Pak, rujukan satu-satunya. Jelas ya, Pak? Nah, itu berarti apa? There is a software leadership dan there is a hardware leadership, gitu. Nah, hari ini umat Islam dipermainkan oleh musuh-musuh Allah untuk sibuk dari waktu ke waktu nyari hardware leadership. Sementara sudah take it for granted saja, ini software leadershipnya nggak diperdulikan lagi, nggak diperdebatkan lagi, nggak dipermasalahkan lagi. Udahlah, kita terima apa adanya, gitu. Nggak begitu, Pak. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, karenanya sampai-sampai Ibnu Katsir mengomentari, ini ada kelanjutannya, Pak. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, ya.
jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi artinya apa? Sebuah masyarakat, ya, itu belum dikatakan beriman pada Allah dan hari akhirnya kecuali kalau mereka meletakkan pemimpin itu dengan ciri-ciri seperti itu. Barulah dia dikatakan masyarakat beriman pada Allah dan hari akhir. Serius nggak masalahnya? Serius nggak Pak? Serius banget. Gitu. Nah ini yang harus kita benahi Pak, kesadaran kita. Dan ingat ya, setelah dibenahi pemahaman kita, mindset kita, bukan berarti tiba-tiba semua berubah, tidak. Masih panjang perjalanan kita. Tapi setidak-tidaknya mari kita mulai dengan mindsetnya didudukkan dulu dong. Gitu. Karena apa? Segala sesuatu hanya bisa berjalan kalau mindsetnya sudah duduk dengan benar, dengan posisi yang semestinya. Ya. Baik, saudaraku rahimakumullah, kita lanjutkan. Nah, jadi alhamdulillah Nabi mengatakan babak kelima akan datang, ya. Dan babak kelima ini akan kita datangi tidak dengan jalan yang lain kecuali jalan yang dicontohkan Nabi dan para sahabat. Ya, penuh keringat, tetesan air mata, bahkan tetesan darah, ya. Artinya berpindahnya kita dari dunia kita sekarang ini, the world as we know today, babak mulkan jabrian, menuju dunia masa depan, kejayaan Islam, babak khilafah alamin haji nubuwah, harus melewati masa transisi penuh ujian, bahkan kita harus menyaksikan bermunculannya alamatul kubra, 10 tanda besar. Wah, Ustadz Ihsan mulai menakutkan nih. Kok tiba-tiba ngomongin 10 tanda besar? Berarti tandanya kiamat udah deket dong. Gitu. Kalau ada yang nanya begitu, kita jawab, siapa bilang masih jauh? Gitu. Emangnya dari tadi uraian saya ingin menggambarkan bahwa kiamat masih jauh? Kan enggak. Gitu. Makanya saya katakan, saya ingatkan lagi. Kalau kita sudah bicara kajian akhir zaman Pak, kita punya prinsip yang kita pegang. Lebih baik keliru menyangka sudah dekat daripada keliru menyangka masih jauh. Kalau kita menyangka sudah dekat, yang tumbuh dalam diri kita adalah al-hidr, kehati-hatian, al-i'dad, semangat preparations. Jangankan kita Pak yang beriman Pak, orang kafir di barat saja sekarang itu ada program-program namanya doomsday prep, doomsday preparation, persiapan menghadapi hari kiamat. Itu mereka punya Pak program gitu. Mereka bikin bunker-bunker, ya kan? Mereka kemudian menyiapkan makanan di dalam bunker itu untuk setahun gitu ya. Mereka sudah siapkan. Padahal mereka nggak ngerti kayak apa nanti kiamat itu. Mereka nggak ngerti. Masa kita yang beriman, yang punya sekian warisan suci ilmu dari ayat maupun hadis-hadis Nabi yang mulia, kita kemudian tidak mempersiapkan diri. Ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, perpindahan kita dari babak keempat ke babak kelima, dan ngomong-ngomong ya, saya ini termasuk orang yang bersangka baik kepada Allah Ta'ala, bahwasanya kita di babak keempat ini Pak, hari ini bukan di sini, bukan juga di sini, tapi kira-kira di sini nih Pak, insya Allah. Gitu. Cuma masalahnya apa? Makin dekat kita akan berpindah ke babak kelima, makin heboh Pak, makin dekat ke huru hara akhir zaman. Gitu. Kenapa? Kan lagi-lagi itu tabiat ajaran Islam. Ajaran Islam itu setiap kali ngasih kabar gembira Pak, ngasih peringatan bersama dengan kabar gembira itu. Saya kasih satu contoh saja, hadis Nabi tentang kemunculan Al-Mahdi. Kemunculan Al-Mahdi itu baik apa buruk Pak? Baik, ya kan? Berarti kan dia berita gembira dong. Kalau Al-Mahdi sudah dekat datang jadwalnya, berarti itu berita gembira. Dan Nabi memang dalam hadisnya menggunakan kata berita gembira. Ya. Nama beliau nih dipakai. Ubashirukum bil mahdiyyi yub'atsu fi ummati. Ku beritakan kabar gembira, busyra, ya kan, akan kedatangan Al-Mahdi ke tengah umat ini. Saat apa? Saat 3 kondisi. Ikhtilafun minan nas wa zalazil yamla'ul arda qistan wa 'adlan kama muli'at jawran wa zulman. Ku kabarkan berita gembira dengan diutusnya Al-Mahdi ke tengah umat ini ketika perselisihan antar manusia menjadi-jadi, gempa semakin sering terjadi dan kualitas gempanya dahsyat, ya kan? Dan yang ketiga, kezoliman sudah merata, sehingga datangnya Al-Mahdi akan mengubah kezoliman yang merata itu menjadi keadilan yang merata. Gitu. Jadi nggak ada ceritanya berita gembira gratis nerimanya, tidak. Sambil kita menerima berita gembira, kita harus siap-siap menghadapi situasi perselisihan antar manusia menjadi-jadi, gempa semakin sering, dan kezaliman merata. Gitu. Itulah Islam. Indahnya Islam itu di situ. Jadi kita disadarkan bahwa kita ini belum di surga, gitulah.
Kalau di surga kan senang-senang semua Pak. Nggak ada di surga kita makan sampai kita mencret-mencret, nggak ada. Buang air besar aja nggak ada di surga. Buang air kecil nggak ada di surga. Keringetan aja yang model sekarang ini nih, yang kalau ketemu istri habis pulang dari kantor keringetan gitu kan, istri jauh-jauh dari kita, ya kan? Itu keringetnya aja bau misik Pak nanti. Bayangkan. Itulah akhirat. Kalau dunia nggak begitu Pak. Dunia seiring dengan kita dapat kabar gembira, seiring itu pula kita harus diingatkan. Ada peringatan supaya kita nggak berlebihan bersenangnya, dan supaya kita tidak keterlaluan bersedihnya. Ya. Karena di dunia ini tidak ada kesengsaraan yang sejati, tidak ada kesenangan yang sejati. Semua kesengsaraan sifatnya cuman coba-coba saja. Kesenangan juga coba-coba saja. Supaya kita tahu, oh enak ya kalau senang terus, nanti di akhirat. Oh enggak enak ya kalau sengsara, nanti di akhirat. Gitu. Hindari kesengsaraan di akhirat, ya kan? Dengan cara di dunia ini siap menghadapi kesengsaraan. Gitu. Raih kesenangan di akhirat dengan cara menghadapi kesenangan di dunia ini enggak berlebihan. Gitu. Biasa-biasa aja. Bersyukur iya, tapi enggak berlebihan. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, Nabi terangkan 10 tanda besar itu sekaligus dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Sahih hadisnya. Nabi bersabda, "Innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat." Ya. Sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian menyaksikan 10 tanda bermunculan. Nabi sebutkan ad-dukhan, kabut asap. 40 hari 40 malam menyelimuti planet bumi ini secara merata. Ad-Dajjal, Dajjal itu sosok manusia yang penuh tipuan, tipu daya, ya. Dikatakan oleh Nabi a'zamul fitnah, ya. Fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman. Ad-Dabbah, binatang melata yang keluar dari perut bumi, yang tugasnya ngasih tanda siapa orang beriman, siapa orang kafir. Kemudian matahari terbit dari barat yang menandakan pintu taubat sudah tertutup di langit. Kemudian turunnya Isa alaihissalam. Jadi kita umat Islam Pak punya keyakinan yang mirip kayak orang Nasrani. Cuma mereka nyebutnya Jesus Christ. Yesus Kristus akan turun dari langit. Ya. Dan kita tentunya punya pemahaman yang lebih clear tentang turunnya Isa alaihissalam. Isa alaihissalam turun nanti akan membunuh Dajjal. Isa alaihissalam turun nanti akan mengajak semua orang kafir, termasuk Yahudi Nasrani, bertaubat, mengikuti agama Nabi akhir zaman al-Islam. Karena Isa alaihissalam sendiri nanti mengikuti millah Muhammad SAW, agamanya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Isa alaihissalam nanti kalau sudah turun di akhir zaman hanya memberikan 2 pilihan, 2 tawaran kepada orang kafir Yahudi Nasrani. Tawaran pertama, aslim taslam, masuk Islamlah engkau, niscaya engkau akan selamat dunia dan akhirat. Kalau enggak mau, yang kedua apa? Dibunuh, ya. Kemudian Ya'juj wa Ma'juj, kumpulan manusia yang sudah dikurung di balik sebuah dinding yang dibuat oleh Zulkarnain ribuan tahun yang lalu. Dinding itu runtuh, mereka keluar dalam jumlah yang fantastis. Mereka adalah mufsiduna fil ard, para perusak di muka bumi. Kemudian 789, 3 pembenaman bumi, 1 di timur, 1 di barat, 1 di Jazirah Arab. Lalu yang terakhir, api keluar dari Yaman, menggiring manusia ke tempat berkumpul untuk mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat. Nah, saudaraku rahimakumullah, hadis ini sahih dan inilah 10 tanda besar itu. Namun para ulama hanya bersepakat bahwa tanda nomor 10 adalah tanda besar yang paling akhir. Ini yang disepakati. Sedangkan urutan nomor 1 sampai 9 para ulama punya perbedaan-perbedaan pendapat. Kebanyakan ulama dulu yang hidup di babak ketiga, ya, mereka itu berpandangan bahwa tanda besar yang paling pertama yang bakal keluar adalah Dajjal. Fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman. Termasuk saya pun tadinya beranggapan demikian. Sampai akhirnya saya bertemu dan membaca kitab yang luar biasa ini. Judulnya Al-Mawsu'atu fil Fitani wal Malahim wa Ashratus Sa'ah, yang kalau diterjemahkan panjang betul judulnya. Ensiklopedi fitnah-fitnah, peperangan-peperangan dan tanda-tanda akhir zaman. Lalu kemudian sebuah penerbit di Indonesia memberikan judul yang gampang diingat, Ensiklopedia Akhir Zaman. Buku ini Masya Allah, saya menilai ini buku tentang ilmu akhir zaman yang terbaik sepanjang yang saya pernah baca. Paling komprehensif dan paling up to date. Karena penulisnya adalah ulama yang hidup dengan kita Pak sekarang ini. Di babak keempat dia hidup dengan kita.
Dan dia bukan sembarang ulama, dia ahli hadis satu. Dan yang kedua dia orang Palestina, Pak. Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Kalau orang Palestina berarti sehari-hari tetangga terdekatnya siapa? Hah? Musuh nomor wahid kita kan? Al-Yahud la'natullah alaihim. Maka kalau Anda baca kitab ini, Pak, bukan saja akan terjadi transfer of knowledge ke kepala Anda, tapi akan terjadi transfer of ruhul jihad ke dada Anda. Ya, karena penulis kitab ini dia hidup bersama ya konspirasi-konspirasi yang dijalankan musuh-musuh Allah itu. Nah, setelah dia mengkaji berbagai hadis-hadis tentang akhir zaman, dia kaitkan dengan realita yang kita alami di babak keempat ini, dia berkesimpulan bukan Dajjal yang paling pertama. Dia mengatakan Dajjal itu yang kelima. Dajjal itu tanda besar yang kelima munculnya, bukan yang pertama. Dan ini wajar, kenapa? Karena ulama yang tinggal di babak ketiga, Pak, mereka hidup di era Mulkan Adon, raja-raja menggigit. Tetapi sekalipun raja menggigit, sistemnya masih sistem apa? Sistem yang menjadikan Allah dan Rasulnya, Quran dan Sunnah sebagai satu-satunya sumber hukum. Sehingga di zaman itu ada fitnah, tapi fitnahnya gak sebanyak kita sekarang. Ada fitnah-fitnah yang mengerikan, tapi tidak semengerikan kita sekarang. Sehingga wajar para ulama itu membayangkan tanda besar pertama ya fitnah paling berat, yaitu Dajjal. Sementara kita sekarang hidup di era di mana fitnah itu saking banyaknya, sampai-sampai kita merasakan ada fitnah-fitnah tertentu yang kelasnya mirip kayak Dajjal, walaupun Dajjalnya belum keluar. Anda merasakan itu enggak? Sampai enggak kurang-kurang, Pak. Seorang penulis Muslim dari Inggris namanya Ahmad Thompson menulis buku tentang peradaban dunia kita sekarang ini dengan judul Sistem Dajjal. Dia ingin mengatakan bahwa New World Order ini, tatanan dunia baru hari ini, pada hakikatnya adalah sebuah sistem Dajjal. Walaupun Dajjalnya belum keluar, tapi sistemnya sudah kayak sistem Dajjal. Dan memang ada hadisnya, Nabi pernah berkata kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari sampai Abu Dzar kaget. Apa yang dikatakan oleh Nabi? La ghairud dajjalu akhwafuni ala ummati. Sungguh ada selain Dajjal yang ku khawatirkan kepada umatku ini. Kagetlah Abu Dzar mendengar hadis ini. Kenapa? Karena Abu Dzar tahu Nabi pernah mengatakan Dajjal itu fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman. Tiba-tiba Nabi bilang, sungguh ada selain Dajjal yang ku khawatirkan menimpa umatku. Langsung ditanyalah, apa itu ya Rasulullah? Nabi jelaskan, al-a'immatu al-mudillin, para pemimpin yang menyesatkan. Ya. Ulama-ulama yang hidup di babak ketiga, Pak, boleh jadi mereka sempat mengalami khalifah-khalifah tertentu yang zalim, tapi nggak menyesatkan. Karena apa? Khalifah itu nggak bisa menyesatkan, dikurung sama Quran dan Sunnah. Karakternya zalim mungkin, tapi hari ini, Pak, ada nggak pemimpin yang menyesatkan? Jangan jawab. Cukup Anda renungkan saja. Gitu. Ada nggak hari ini pemimpin yang justru menyuruh kita menggunakan riba? Ada nggak pemimpin yang justru menyuruh kita menerima eksistensi adanya khamr? Ada nggak pemimpin yang justru mengatakan kita perlu lokalisasi tempat hidupnya orang-orang yang suka berzina? Ya kan? Ini kan menyesatkan. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Syekh Mubayyad berpandangan, no, bukan Dajjal tanda besar paling pertama. Tapi tanda besar paling pertama adalah ad-dukhan, kabut asap. Kenapa? Karena di dalam surat ad-dukhan, ketika Allah menjelaskannya, Allah berfirman, fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Dukhan itu kabut. Jadi kabut ini akan datang disebabkan sesuatu yang datang dari langit. Ya. Terus kata Allah di ayat 11-nya, yaghshan nas hadza adzabun alim. Kabut itu akan meliputi segenap manusia. Ini adalah azab yang pedih, ya. Ini yang mengerikan, Pak. Jadi Syekh Mubayyad punya pandangan bahwa tanda besar yang paling pertama yang akan kita saksikan adalah azab yang pedih. Pertanyaan selanjutnya, kenapa mesti diawali dengan azab? Jawabannya, karena babak mulkan Jabriyan yang sedang kita jalani sekarang ini, Pak,
adalah peradaban di mana manusia mempertontonkan daftar kesombongan, kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, kesyirikan, kekufuran yang luar biasa terhadap Allah penguasa jagat raya. Anda merasakan gak hal itu? Anda merasakan gak bahwa peradaban modern hari ini adalah daftar kesombongan, kemaksiatan, kezaliman, kekufuran, kesyirikan? Anda merasakan gak? Kalau Anda belum merasakan, ya kan, Anda perlu cek ulang perasaan Anda. Karena apa? Nggak usah jauh-jauh Pak. Kita lihat di sosmed aja hari ini. Ada ndak orang di Facebook sekarang Pak, terang-terangan menghina Nabi Muhammad SAW? Ada ndak? Terang-terangan menghina Islam? Ada ndak? Terang-terangan menghina Al-Quran? Ada nggak? Terang-terangan menghina Allah? Ada ndak? La haula wala quwata illa billah. Bayangkan. Ini kondisi kita hari ini Pak. Karenanya nggak kurang ulama mengatakan era modern hari ini Pak, berkumpullah sekian dosa sekaligus dari umat-umat terdahulu yang padahal umat terdahulu kalau punya satu dosa itu saja diazab langsung sama Allah Ta'ala. Kita sekarang dosa itu ngumpul sekaligus di babak keempat ini Pak. Nggak usah jauh-jauh, kita ambil contoh yang paling nyata, kaum Nabi Lut. Anda tahu kaum Nabi Lut itu dosanya apa? Liwat. Namanya liwat Pak dalam istilah syar'inya. Liwat itu homoseksuality. Laki-laki bersetubuh dengan sesama laki-laki. Ya. Kalau dalam bahasa modern sekarang diwakili dengan satu huruf, G. Gay, ya kan? Anda tahu kaum Nabi Lut ini karena sudah diperingatkan oleh Nabi Lut berkali-kali untuk menghentikan perilaku yang menjijikkan itu, nggak mau juga. Akhirnya Allah kirim malaikat memberitahu kepada Lut dan keluarganya supaya segera mengungsi, evakuasi, karena malam ini sebelum subuh akan terjadi azab ya. Dan azabnya itu dahsyat. Negeri mereka namanya negeri Sodom. Jumlah kotanya ada 7 Pak. Nah itu satu negeri itu sekaligus 7 kota itu diangkat cukup dengan satu bulu dari sayapnya Jibril. Diangkat Pak, diangkat, dijungkir balikan, orangnya berjatuhan dengan kepala duluan, sebelum sampai ke bawah, ya kan, datang bertubi-tubi, ya, sejilin mandud musawwamah. Batu-batu dari tanah liat panas, bertubi-tubi jatuh, ya kan, dan semua batu itu ada musawwamah, ada namanya Pak. Yang ada namanya pasti kena azab itu. Lut nggak ada namanya, anak-anak Lut nggak ada namanya, pengikut Lut yang beriman nggak ada namanya, istri Lut ada namanya dan kena. Padahal istri Lut ikut evakuasi bersama Lut dan keluarganya. Cuma dia mengingkari salah satu perintah malaikat. Malaikat bilang berangkatlah sebelum subuh dan jangan tengok ke belakang. Nah istrinya ini sambil berangkat nengok ke belakang karena apa? Hatinya masih bersama dengan kaumnya. Dia tidak barok dengan kaumnya, dia tidak berlepas diri, tidak berlepas hati dari kaumnya. Sehingga begitu dijaksikan, dia lihat, dijungkir balikan, dia, aduh kaumku, tiba-tiba kena batu juga dia. Dan istrinya Lut, dosanya tidak terlibat, dia homoseksual. Dia nggak mungkin terlibat dong, dia perempuan. Homoseksual kan cuma laki-laki yang terlibat. Cuma masalahnya, istrinya Lut netral terhadap homoseksual. Ya. Hati-hati. Jangan sok netral ya. Ketika hak wal batil sudah semakin jelas gitu. Jadi saudaraku rahimakumullah, Sodom satu negeri, 7 kota ya kan. Dan ini belum ada sejarahnya Pak. Sepanjang sejarah Bani Adam, baru kaum Lut inilah yang melakukan perbuatan jijik ini, homosexuality. Satu huruf G ya kan. Nah di zaman kita sekarang Pak, di zaman kita sekarang bukan hanya satu huruf Pak, bukan G, L, G, B, T, 4 huruf Pak. Bayangkan, jadi dosanya orang modern Pak dalam bab yang satu ini sudah dengan dibumbui kreativitas, nambah Pak, nggak cuma laki dengan laki, tapi ada L, ada B, ada T. Apa L? L itu lesbian, lesbian itu perempuan dengan perempuan bersetubuh. B, apa itu B? Bisex. Bisex itu artinya apa? Laki-laki doyan perempuan, doyan laki juga. Perempuan doyan laki-laki, doyan perempuan juga. Sikat semua. T, T itu apa Pak?
Transgender. Apa arti transgender? Transgender itu artinya seorang laki-laki akhirnya pada usia tertentu mengatakan, saya nggak mau jadi laki lagi, saya mau jadi perempuan. Pindah, migrasi kelamin. Ya. Datang ke dokter, minta dioperasi kelamin. Begitu. Dulu cuman homoseksual saja, satu huruf G saja dibegitukan sama Allah. Sekarang sudah 4 Pak, LGBT. Kira-kira pantas nggak diazab? Dan Anda tahu sudah berapa negara di dunia ini yang melegalkan, menghalalkan LGBT secara hukum, sudah dapat payungnya. Berapa negara Pak? 21 negara. 21 negara sudah menganggap LGBT itu legal. Dan alhamdulillahnya semua negara-negara itu mayoritas penduduknya kafir Pak. Alhamdulillahnya. Cuman beredar dia Pak. Ya kan? 20 negara kafir barat, 1 negara kafir timur Asia, yaitu Taiwan. Ya. Berpencaran Pak, sekian negara. Dulu cuma 1 negeri, Sodom, 7 kota Pak, ya dijungkir balikan gitu. Ini kira-kira sebanyak ini kira diapain nih sama Allah? Pantasnya diapain sama Allah? Dan jangan salah Pak, ini tinggal tunggu jadwalnya saja. Ada sebuah negeri muslim tiba-tiba juga melegalkan. Bukan mustahil. Kenapa? Karena urusan legal nggak legal itu di tangan siapa hari ini? Di tangan mereka-mereka yang terhormat di gedung di Senayan itu kan? Iya kan? Memangnya nggak ada di kalangan mereka yang doyan begituan? Ada. Sampai tokoh gay Indonesia sudah bilang, di kalangan selebritis dan petinggi, ya kan? Pejabat itu kaum gay banyak, kata dia. Tinggal masalah waktu saja Pak, tiba-tiba seorang Alek mengusulkan rancangan undang-undang legislasi pelegalan pembolehan LGBT. Oh, Alek-Alek muslim bakal ngomel dong, bakal nolak dong. Nah kalau deadlock apa yang terjadi Pak? Hah? Voting. Kalau voting tergantung suara terbanyak. Suara terbanyak tergantung apa Pak? Piti. Tahu piti? Duit yang berbicara. Dan saya tanya, hari ini lebih banyak duitnya ahli taat apa ahli maksiat? Ahli maksiat lebih banyak duitnya Pak. Orang terkaya di dunia adalah pemilik industri pornografi, pemilik industri narkoba, pemilik industri macam-macam yang rusak-rusak itu Pak. Gitu. Nah karenanya ketika Allah menilai peradaban ini sudah melampaui batas tagha, maka Allah yang maha pemberi balasan berhak menimpakan azab yang pedih berskala dunia. Ya. Nah, jadi kembali lagi kepada surat Ad-Dukhan. Di ayat 16 Allah berfirman, "Yauma nabatishul batsyatul kubra inna muntaqimun." Ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras, sesungguhnya kami adalah pemberi balasan. Jadi akan ada hantaman keras sebagai awal mulanya dukhan. Nah, hantaman itu dari mana? Dari langit. Wa iyyaraw kisfan minas samaa'i saqitan yaqulu sahabum markum. Jika mereka melihat bongkahan-bongkahan batu berjatuhan dari langit, mereka akan berkata itu adalah awan yang bertindih-tindih. Jadi bahasa Al-Qur'annya bongkahan batu berjatuhan dari langit, bahasa hadisnya bintang berekor, bahasa modernnya meteor, ya. Dan para ahli astronomi Pak di barat termasuk di NASA yang kerjanya mendeteksi ya jagat raya yang luas ini sudah mencatat ada banyak meteor yang ukurannya raksasa berseliweran di sekeliling planet bumi kita ini Pak. Jika Allah menghendaki satu aja nabrak planet bumi ini Pak, dahsyat sekali. Alhamdulillahnya Allah ciptakan planet bumi ini punya tameng, punya perisai Pak, namanya lapisan atmosfer. Sehingga kalau ada meteor besar nabrak planet kita, dia pecah Pak. Cuman sekalipun dia pecah, menurut para ilmuwan, pecahannya akan ada yang lolos. Nabrak daratan, nabrak lautan. Dan ukuran yang lolos itu Pak, bisa jadi ada yang garis tengahnya, batunya itu 2 km Pak. 2 km batu bergerak dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per jam Pak. Kalau dia jatuh menabrak daratan, dia akan menimbulkan kabut tebal kayak bom nuklir
cuman berkali-kali lipat dari bom nuklir. Makanya kabut itu akan sampai menyelimuti seluruh planet kita 40 hari 40 malam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang jatuhnya di daratan. Yang jatuhnya di lautan, samudra akan menimbulkan apa, Pak? Tsunami. Anda benar-benar produk babak keempat, ngerti betul ya? Gitu. Cuman tsunaminya kelasnya bukan kelas tsunami biasa, Pak. Mega tsunami. Anda tahu kalau mega gede menakutkan, ya kan? Artinya tsunaminya itu dinding airnya, Pak, bukan 5 meter, 10 meter, 15 meter, 30 meter, tidak, Pak, ratusan meter. Nah, dia bergerak ke sana kemari, membenamkan wilayah daratan, ya kan? Itulah sebabnya ya, Syekh Mubayyad berpandangan ya, sesudah terjadinya Dukhan langsung terjadi pembenaman bumi di timur, pembenaman bumi di barat. Gitu. Ya. Nah, mereka sudah sampai bikin filmnya, Pak. Mereka itu siapa? Hollywood. Karena Hollywood itu senang bikin film-film yang sumber gagasannya dari Quran Sunnah tanpa pernah mau nyebut Quran Sunnah sebagai sumber gagasannya. They just want to make money. They just want to entertain. Sedangkan buat kita ini sarana tafakkur. Ya. Mari kita lihat. Ya. Ini singkat saja videonya. Cuma perlu kita lihat sebagai gambaran saja. Ini ilustrasi saja. Apophis itu nama salah satu meteor yang ada di jagat raya kita ini. Namanya bahasa Latin, bahasa Inggrisnya disebutnya The Destroyer, sang penghancur, karena dampak yang dia timbulkan dahsyat sekali. Kita akan lihat. Nah, ini meteornya sedang bergerak nih. Ya. Kelihatannya pelan, tapi ini kencang sekali. Nah, begitu dia mendarat, touchdown, ya, lihat kabut yang dia timbulkan kayak bom nuklir, Pak, meledak, ya kan? Bentuknya kayak awan, kayak cendawan gitu ya. Cuman ini cendawan nggak berhenti meluas, Pak. Dan menurut teorinya, Pak, di mana dia jatuh, 200 km radius kelilingnya itu mati orang. Jadi nauzubillah kalau jatuh di Jakarta, penduduk Bogor aman tidak? Habis. Jakarta Bogor cuma 60 kilo. Penduduk Bandung habis. Jakarta Bandung cuma 166 kilo. Ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini dia melintas nih. Lihat dampak yang dia timbulkan. Touchdown. Ya. Nah, jadi sejauh 200 km radius, Pak, akan seperti ini. Ya, tewaslah manusia. Belum lagi serpian-serpian kecilnya yang menimbulkan semacam rudal-rudal, peluru kendali, ya. Nah, ini sekarang yang akan jatuh di laut. Nah, ini akan jatuh di laut. Lihat ayat tadi, ingat ayat tadi? Kalau mereka lihat bongkahan batu, mereka mengatakan itu awan bertindih-tindih, ya. Ekornya itu, Pak, kayak awan bertindih-tindih. Nah, ini orang-orang sudah mengungsi, khawatir mengungsi ke gunung, ke bukit, ya kan? Khawatir kalau terjadi tsunami, sampai macet jalanan, ya. Nah, jadi begitu dia menghantam lautan, dia menimbulkan asap juga. Tetapi asapnya ini sudah bercampur dengan uap air panas, ya. Belum lagi tsunaminya. Tsunaminya mengerikan sekali. Ini belum terlalu kelihatan karena di laut. Tapi begitu dia menabrak daratan, Anda lihat, mengerikan sekali. Jadi kota di dalam film ini yang dihantam adalah kota New York, yang pada masa itu masih ada Twin Tower-nya, masih ada WTC-nya. Karena filmnya dibuat sebelum 2001. Nah, jadi Anda akan lihat tingginya dinding airnya melebihi ketinggian pencakar langit tertinggi dari kota New York. Ya, tentunya dia akan membenamkan wilayah daratan, kan? Nah, jadi
Allah mengatakan ini azab yang pedih. Nabi menerangkan, dukhon akan membuat orang beriman seperti kena flu. Jadi orang beriman kena dukhon itu paling jauh mengalami flu, pilek. Tapi bagi orang kafir, dia akan membengkak tubuhnya sehingga keluar cairan dari kedua telinganya. Di hadis yang lain dikatakan, ya, sedangkan bagi orang kafir, dia akan seperti orang mabuk, keluar cairan dari lubang hidung, lubang telinga, lubang duburnya. Jadi kayak zombie gitu. Ya. Tahu zombie ya? Makanya si Dajjal diyakini oleh Mubayyad akan munculnya keluarnya setelah dukhon. Dan karenanya si Dajjal nanti muncul, dia kena mukanya sebagian dukhon, sebagian mukanya kena dukhon, matanya cacat sebelah. Awar, matanya cacat sebelah. Matanya bukan satu di tengah apa tidak, matanya dua, tapi yang satu cacat. Dulu Tamim Ad-Dari ketemu dengan dukhon di sebuah pulau terpencil, nggak ada laporan dia mengatakan saya ketemu laki-laki yang kuat, yang terikat di rantai kan, nggak ada dia bilang matanya cacat sebelah, nggak ada, karena belum mengalami dukhon. Sedangkan Ibnu Umar menerangkan bagi orang-orang ya, jadi kalau dukhon asap ini masuk ke telinga orang kafir dan munafik, kepala mereka akan dirasakan seperti kepala hewan terpanggang. Jadi ini azab, Pak. Azab yang berarti makhluknya sama, kabut asap, tapi perlakuannya kepada orang beriman beda dengan kepada orang kafir dan orang munafik. Masya Allah. Karenanya saya tidak sependapat kalau ada orang mengatakan dukhon ini disebabkan perang nuklir. Enggak mungkin. Senjata nuklir itu bikinan manusia kafir lagi. Mana mungkin dia punya kecerdasan asapnya bisa membedakan orang beriman, orang kafir, orang munafik. Nah, yang paling penting menyadari akibat dan dampak dari dukhon dan hantaman keras ini, Pak. Ada beberapa dampak dan akibat. Yang pertama akan terjadi vast continental landslides, pembenaman bumi berskala benua. Ya. Logikanya begini, bayangkan kalau batu itu jatuhnya di tengah-tengah Samudra Pasifik. Dia menimbulkan mega tsunami bergerak ke kanan, tentu dia akan membenamkan wilayah barat, Amerika Utara dan Amerika Selatan. Dia akan bergerak ke kiri, tentu dia akan membenamkan wilayah Asia Timur, ya. Sehingga kita tidak bermaksud memastikan, Pak. Cuman kita khawatir pembenaman bumi di timur dan di barat akan meliputi wilayah ini, Pak. Sehingga dunia ini petanya jauh berkurang. Dan tentunya ketika tsunami-nya menghantam wilayah ini dan ini, daerah dataran tinggi, gunung-gunung ya tentu masih tersisa lah. Karena gunung kan lebih dari ratusan meter kan, ada yang ribuan meter kan, gitu. Cuma jangan salah, seandainya ada di antara kita berpikir, oh kalau gitu Ustadz, saya akan bangun kampung akhir zaman, evakuasinya ke Gunung Merapi, misalnya gitu. Silahkan, cuma tolong sadari, sekarang dia Gunung Merapi, nanti jadi Pulau Merapi. Gitu. Tiba-tiba Anda dikelilingi oleh air. Gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, akan terjadi significant depopulation. Populasi planet bumi ini berkurang secara signifikan. Banyak yang tewas. Yang tewas karena hantaman batu kerasnya maupun karena pembenaman bumi ini. Ya. Ini kan wilayah ini kan penduduknya banyak, Pak. Yang kuning ini saja banyak penduduknya. Negara mana nih? 2 miliar ya, Pak. Saking banyaknya udah mulai ditransfer ke sini kan? Gitu. Nah, kalau Anda ngerti skenario akhir zaman, Pak, Anda nggak panik. Anda akan bilang, oh silahkan datang ke sini, toh kalian bakal tenggelam juga. Gitu. Cuma pertanyaan berikutnya, kitanya kemana? Itulah yang jadi pertanyaan. Nah, kitanya harus menempuh jalan yang ditempuh Nabi dan para sahabat. Hijrah. Hijrah kemana? Hijrah ke tempat pemimpin kita akan muncul. Pemimpin kita siapa? Siapa pemimpin kita? Al-Mahdi. Munculnya di mana? Senayan. Di mana munculnya? Di Mekah, ya. Nanti kemudian di Syam. Jadi awalnya dia di Mekah, ya. Nanti dia akan ke Syam, mendirikan khilafah ala minhajin nubuwah dengan ibu kota awalnya Damaskus, ibu kota terakhirnya Baitul Maqdis. Gitu. Berarti kalau kita mau hijrah kemana? Ya ke situ, ya. Kemudian yang berikutnya akan terjadi apa? Global famine, kelaparan secara mendunia. Karena apa? 40 hari 40 malam kabut asap tebal menyelimuti seluruh planet kita ini, matahari bersinar gak bisa menyentuh tanah. Akibatnya tanaman, tumbuhan, pohon gak menghasilkan. Makanya ada dalil yang mengisyaratkan, kalau kalian sudah melihat bintang berekor di bulan Ramadan, kumpulkan makanan sekuat kemampuanmu. Stok makanan.
Karena orang akan kelaparan nantinya. Dan kalau semua orang kelaparan, mode-nya mode survival, Pak. Survival itu artinya apa? Struggle of the fittest, siapa kuat dia dapat. Sampai ke tingkat akan berbunuhan untuk memperebutkan makanan. Makanya penting kita bikin kampung akhir zaman, Pak. Sesama orang mukmin saling melindungi, ya kan, untuk menjaga makanan kita bersama, ya. Dan orang-orangnya harus terlatih untuk melawan pihak-pihak yang mau merebut makanan kita. Nah, yang kelima yang mungkin paling nggak pernah kita bayangkan adalah akan terjadinya shutdown of modern technology. Teknologi modern ini wassalam, Pak. Bagaimana penjelasannya? Sederhananya begini. Batu besar, Pak, bergerak dengan kecepatan tinggi, bergesekan dengan udara, tentu menimbulkan induksi besar-besaran. Nah, induksi besar-besaran ini akan menyebabkan terjadinya EMP, electromagnetic pulse. Berarti semua alat-alat kelistrikan macet, nggak bisa dipakai lagi. Tapi bukan hanya itu, hantaman keras batu itu ke daratan, menurut ahli fisika bisa merubah zat-zat tertentu sifatnya. Misalnya besi, sifatnya, zatnya itu menjadi lengket. Sehingga semua instrumen yang terbuat dari besi, yang sedikit rumit, nggak bisa dipakai lagi. Contohnya sepeda. Sepeda itu rantainya besi, gearnya besi, nggak bisa dipakai. Bedil, pelatuknya besi, pelurunya besi, nggak bisa dipakai. Makanya Nabi mengatakan dalam sebuah hadis 3 kali kalimat yang sama, wa uttum min haitsu bada'tum wa uttum min haitsu bada'tum wa uttum min haitsu bada'tum. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Para sahabat mendengar hadis ini nggak paham. Kenapa nggak paham? Karena mereka nggak pernah lihat handphone, nggak pernah lihat komputer, nggak pernah lihat listrik, AC, mobil, motor, pesawat udara. Mereka nggak pernah mengalami teknologi canggih, Pak. Mereka cuma percaya Nabi nggak bohong, disampaikan ke generasi berikutnya, sampai ke kita hari ini. Hari ini kita baca hadis ini kita bisa paham. Oh, maksudnya Nabi akan terjadi shutdown of modern technology. Cuman setelah paham mau apa? Mau percaya lalu mempersiapkan anak istri, atau mau meragukan dan masuk lubang biawak? Dan mengatakan misalnya, alah Ustadz, kita ini masih di awal ini teknologi canggih ini. Kita belum lagi sampai ke Mars, belum lagi sampai ke Jupiter, kan begitu? Ya, kayak pikirannya siapa tuh yang kemarin meninggal? Stephen Hawking, tahu Stephen Hawking? Ya kan? Ahli fisika dunia yang cuma bisa duduk di kursi ini karena lumpuh dia, ya kan? Dia kan gila sekali dengan teknologi. Dia bilang akan kita bikin lift dari Australia untuk sampai ke planet Mars. Ajib. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, shutdown of modern technology, kata Syekh Mubayyad dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, nggak buruk bagi umat Islam, malah baik buat umat Islam. Kenapa? Karena begitu terjadi shutdown, dia bukan hanya terjadi di negeri kaum muslimin, Pak, di seluruh dunia shutdown. Maka umat Islam kalau itu terjadi bisa istirahat. Istirahat dari apa? Dari perlombaan mengejar ketertinggalan di bidang teknologi menghadapi barat kafir. Sebuah perlombaan yang mustahil kita menangkan. Karena apa? Karena barat kafir nggak akan rela. Jangankan kita menang, Pak, setara sama mereka saja nggak boleh. Mereka ini zalim, Pak, barat kafir ini. Maka shutdown of modern technology adalah pertolongan Allah bagi kita. Sehingga nanti tiba-tiba kita umat Islam dengan barat kafir menjadi setara, Pak. 0-0 situasinya, ya. Kayak ngisi bensin di pom bensin, ya kan? Petugasnya bilang, Pak, 0-0 ya, Pak, gitu, ya. Dan kalau kita dengan barat kafir sudah setara, Pak, barulah kaedah orang Betawi boleh kita pakai, Pak. Lo jual, gua borong, gitu. Kalau sekarang kita ngomongnya saja, Pak. Di medan-medan peperangan itu umat Islam jadi bulan-bulanan, mujahidin jadi bulan-bulanan. Paling jauh mujahidin cuma bisa pakai AK-47, M16, RPG, anti tank, berkeringat di bawah matahari, ya kan? Sementara mereka berjuangnya di mana? Di ruang AC, Pak, pakai mouse, pakai komputer, kayak main game. Target lock, pencet, drone digerakkan, ya kan? 200 mujahidin tewas, ibu-ibu, anak-anak, ya kan? Kenapa ibu-ibu anak-anak mesti dibunuh? Ya nggak terelakkan, enak aja. Tapi kalau sudah nanti, Pak, mau nggak mau kita dengan mereka berhadap-hadapan man to man, Pak, manusia dengan manusia, ya kan? Tapi kita harus persiapan, dan persiapannya itu apa? Nabi sudah bilang 15 abad yang lalu, didiklah anak kalian memanah, berkuda, berenang. Itu hadis berlaku terus, Pak, sampai nanti lebih berlaku daripada sekarang.
Kalau sekarang jadi bahan ketawaan. Oh Ustadz, itu maksudnya bukan benar-benar Nabi nyuruh anak kita belajar mana Ustadz? Belajar nembak. Sorry, nggak ada hadisnya. Al-Mahdi dan pasukannya pakai M16, pakai AK-47 nggak ada. Gitu. Ustadz itu bukan benar-benar belajar berkuda, Ustadz belajar bawa tank, belajar bawa pesawat udara. Oh sorry, nggak ada hadisnya. Isa alaihissalam turun nanti pakai Phantom, pakai F-16, nggak ada. Isa alaihissalam diturun diantar malaikat. Jadi saudaraku rahimakumullah, ini harus kita persiapkan anak istri kita menghadapi situasi dunia yang sangat berubah nantinya. Gitu, ya. Baik, saudaraku rahimakumullah, karenanya ya saya cukupkan sampai di sini pembahasan tentang mewaspadai tanda-tanda besar kiamat. Dan sebelum saya tutup, bagi bapak dan ibu yang tertarik mendalami ilmu akhir zaman, alhamdulillah kami sudah menulis beberapa buku sederhana tentang akhir zaman. Ya, walaupun hari ini yang dibawa tidak semuanya karena sebagiannya sedang habis stoknya. Dan yang kedua, buku yang dari tadi saya ingatkan untuk dimiliki dan dibaca. Ya, ini bagus sekali karena buku ini sangat komprehensif dan sangat up to date. Ya. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pagi hari ini membawa manfaat dunia dan akhirat buat kita semua. Dan yang paling penting, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini tidak membuat Anda makan nggak kenyang, tidur nggak nyenyak, ya kan? Tapi justru semakin bergairah, ya. Karena dunia ini memang sudah tua usianya, Pak. Dan kita harus siap-siap menghadapi peralihan babak keempat ke babak kelima. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman walhamdulillahirabbil alamin. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.